ada nyelentuh nih katanya, apa sih syariah tetap aja hitungannya sama-sama ada bunga. Nah, apa membedain, meyakinkan orang gitu Pak, pembiayaan syariah sama pembiayaan konvensional gitu. Iya. Gitu. Kita menguatkan ekosistem syariah secara keseluruhan, sehingga nanti setiap warga muslim gitu di Indonesia ini paham betul bahwa syariah itu mudah sebenarnya, ya kan? Dia bilang, Pak, dari dulu saya nasabah Bapak loh. Oh, bisa kok Pak. Padahal ya demi Allah, beliau tuh bukan orang muslim. Beneran Pak, ya kenapa? Lah, punya Bapak mah enak, saya pinjam sekarang, Pak, nggak berubah. Kan, Pak. Sementara kan usaha saya, kalau tambah rame kan tambah gede, Pak. Kita lagi di kandangnya Pak Anton. Pak Anton ini sosok bankir yang saya tahu sekarang masih tetap di bankir Pak ya. Alhamdulillah Bank Syariah Indonesia itu udah 3 tahun Pak ya. Iya, BSI BSI udah 3 tahun. Kalau nggak salah gabungan bank-bank syariah BUMN. Dan Pak Anton Soekarno ini salah satu bankir yang emang ada basicnya di peternak Pak ya? Iya, betul. Di mana Pak? Dulu kuliah saya peternakan di Bogor. Ini mah hitung-hitung apa utang lah. Kita kan dulu belajar peternakan, masa nggak punya peternakan kan? Tapi 2 ekor kan. Oh my god! Wow! Ada lagi. Jangan sampai hilang banget ilmunya Pak ya? Hilang itu aja sebenarnya, buat hobi aja. Buat hobi. Jadi 1 minggu Pak Anton ke peternakan. Ya, kalau nggak ada kegiatan. Ngingatin lagi Pak. Ilmu yang dulu, udah lupa. Dan Ibu juga peternakan? Sama, itu saya juga peternakan. Jadi cocok kalau misalnya Pak Anton menghilang, nggak akan dicariin lah Pak ya? Pasti di kandang. Pasti di kandang. Saya kemana-mana. Jadi kalau ada acara kantor ya, nah kita enggak lah. Selain kosong, ada kegiatan. Saya itu usaha akikah Pak. Usaha akikah salah satunya ya dibilang prioritinya BSI. Ya, karena kenapa? Nomor handphone saya itu nomor handphone kantor itu kan 0811 1-nya 4 kali 6.000. Ya, nomor rekening BSI-nya juga sama Mas. Kita sama BSI dong kan? Ya. Jadi uniknya BSI adalah keluarganya kuat Pak. Iya. Waktu kita merintis usaha akikah ini dibantu banget sama BSI. Itu kepala cabangnya sendiri kalau nggak salah namanya Pak Pebi Sahureka. Langsung dengan tim itu turun langsung Bapak. Alhamdulillah. Ya baik pembiayaan, buka rekening, sama mungkin konsultasi keuangan lah. Jadi Pak Pebi lagi sama bos. Ya emang harus itu dong. Jadi kalau usaha kan kayak usaha akikah itu ya. Usaha syariah atau kurban itu kan related to syariah, ya kan? Karena itu adalah salah satu sunnah juga kan. Sunnah Nabi akikah kurban. Jadi harus semua transaksinya ya, semua nasabahnya kalau bisa ajakin juga ke syariah gitu. Jadi kita menguatkan ekosistem syariah secara keseluruhan, sehingga nanti setiap warga muslim gitu di Indonesia ini paham betul bahwa syariah itu mudah sebenarnya, ya kan? Nice. Karena apa? Karena mau implementasikan syariah itu dalam bidang apapun ada. Ya, mulai pakaian kan. Zaman saya kuliah dulu, sekolah lah bukan kuliah. Kan orang jarang pakai jilbab. Tapi ketika ada pemahaman bahwa muslimah itu harus berjilbab, orang menerima ya, terliterasi, kemudian mereka melakukan proses itu, alhamdulillah bisa jilbab luar biasa. Sekarang itu Indonesia mungkin termasuk salah satu negara dengan bisnis ya untuk pakaian muslim terbesar di dunia, bisa jadi betul nggak? Ya kan? Iya, karena populasinya kan paling terbesar di dunia apa ya? Lebih dari 500 juta kan populasi Indonesia. Ya, dan setiap orang bisa jadi kan belanja itu kan bisa terus-terusan. Dan sekarang orang pakai jilbab udah jadi sepaket. Sama juga dengan umroh misalnya. Dulu kan zaman saya kecil susah banget ya. Maju aja orang jarang di kampung tuh orang baru 2 tanah baru bisa. Sekarang nggak mau kapan pun juga bisa. Jadi demam kan, umroh tuh setiap tahun Indonesia itu mengumrohkan orang lebih dari 1 juta. Oh my god! Wow! Tapi apa itu termasuk jamaah umroh terbesar dunia? Dunia, Indonesia.
Haji juga Indonesia terbesar. Nah, jadi ketika ya, saya tuh selalu bermimpi ya, ketika literasi keagamaan itu nyampe ke hati-hati ya, ke pemahaman pemikiran orang Islam Indonesia ini, maka otomatis dia akan laksanakan. Termasuk akikah. Dulu mana ada orang akikahin anaknya ya kan? Kalau nggak benar-benar apa? Benar-benar orang yang paham betul agama, orang yang berada kemampuan ya. Baru tuh ada akikah cucunya atau anak. Sekarang udah sepaket, Pak. Paket ya kan? Orang lahiran itu udah langsung pesan akikahnya. Iya kan? Sekarang mah dari kliniknya ya. Dari klinik berasalnya udah dipaketkan kan ya? Ada dipakai. Jadi betul itu bahwa ya emang agama itu harus dibuat mudah, tidak rumit gitu ya. Tapi kita sebagai penyedia jasanya pun harus ada, sehingga orang beragama itu nggak salah juga dan nggak susah kan, nggak dibuat susah. Nah kayak ini kan saya nyiapin dombanya lah, walaupun ini kan sebenarnya belum disebut usaha lah, karena kita juga belum jualan sama sekali ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada yang butuh domba segala macam, boleh. Kayak kurban sekarang, dulu orang di kampusnya kurban jarang. Kayak di sini lah, karena mungkin juga masalah kemampuan atau apa. Yang kurban itu jarang. Tapi kalau kita di kota ya, orang kota kan karena mungkin literasinya kuat, akses ke media juga kuat, sehingga mereka itu setiap siklus kegiatan ibadah, baik yang sifatnya aktiviti fisik ya, kemudian juga mungkin terkait dengan harta atau apa dilakukan. Termasuk kurban sekarang demam kan? Iya. Nah itu menurut saya hal yang baik ya. Jadi agama ini dilakukan ya. Karena dengan kita berkurban, kalau saya pikir kan sebenarnya bukan hanya masalah gugur kewajiban saya, bukan. Tapi membiasakan diri kita untuk berbagi. Oh iya, benar. Bank Syariah Indonesia nanti dengan teman-temannya ini Bro Mardius ini ya, yang urusan dengan Asosiasi Pengusaha Akikah, kita bikin kolaborasi ya. Boleh Pak, boleh. Ya. Kalau nanti kita bisa, kebetulan memang saya termasuk pengurus Pak juga. Nah, alhamdulillah bisa audiensi Pak. Boleh audiensi, nanti kita ngobrol bagaimana. Jadi hulu ke hilir yang kita kembangkan, bukan cuma sekedar misalnya, ini beli domba dari sini untuk jualan akikahnya, bukan. Tapi bagaimana ekosistemnya kita bangun semua. Kan kayak contoh misalnya ya, domba ini kan bisa kita kembangkan bukan hanya di peternakan besar, tapi kan di masyarakat kecil. Kita bisa bantu misalnya masyarakat sekitar untuk bangun ekosistem komunitas pemelihara domba di kampung-kampung. Nanti diambil kan. Sehingga mata rantai terkait dengan ekosistem akikah ini atau ekosistem kurban ini terbentuk. Gitu. Nah itu kan mensejahterakan juga masyarakat. Ya kayak saya contoh di sini kita juga ada sekitar mungkin 100-an ekor tuh domba kita ini kan ke masyarakat, mereka miara, ada yang balikin ke saya kemudian jual lagi, dan kita kan dapat duit kan. Walaupun mungkin tidak cukup untuk hidup, tapi setidaknya pada saat mereka butuh untuk lebaran. Oh iya. Sekolah anaknya, atau mungkin mereka yang masalah dengan kesehatan seperti keluarga, itu kan jadi challenge. Nah itu bagian bagaimana kita memampukan ya, saling memampukan. Jadi solusi buat masyarakat juga Pak ya? Jadi saya tuh selalu percaya ya, ketika misalnya kita disyariatkan sunnah kurban, sunnah akikah, sebenarnya kan bukan masalah domba, tapi domba ini bisa mensejahterakan banyak orang. Rentetan di belakangnya, kayak haji itu kan sebenarnya misi atau inti dari pesannya kan bukan cuma sekedar orang bisa pergi ke Baitullah, tapi bagaimana kemudian rentetan itu semuanya virtual tadi. Ekonomi, ya kan? Orang beli tiket, duit urusannya. Orang harus kerja keras, kan? Orang beli baju umroh, duit. Kalau bisa kan baju ihramnya kita juga yang bikin, oleh-olehnya beli di sini juga, ya kan? Kalau bisa di sana kita bikin hotel sendiri, sehingga bisa di hotel orang Indonesia juga, sehingga uangnya mensejahterakan kita. Atau setidaknya mensejahterakan masyarakat muslim, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Termasuk yang sekarang lagi besar kan DAM. Kan orang Indonesia semuanya tamatu hajinya, mesti kan dapat DAM. Itu kan sekali berangkat haji itu 240.000 orang. Ya kan? DAM, berarti kan hampir 80%-nya kalau tamatu, berarti sekitar 200.000 ekor kita butuhkan nih domba untuk mata haji besok, ya kan? Kan gede duit itu. Nah kalau bisa kita dombanya di sini gitu, kalau boleh, tapi nggak boleh karena harus dipotong terhalang. Kalau kita bisa kirim ke sana, dibawa dengan domba-dombanya ke sana. Bisa diekspor ke sana Pak ya? Kan lumayan gitu. Jadi itulah
Kalau saya selalu melihat ya bahwa dari inti dari ajaran Allah itu, sunatullah Allah itu ada saling mensejahterakan. Nah ini yang kadang kita belum ketemu, makanya kita buatlah kolaborasi ya, asosiasi pengusaha kita dengan BSI. Kita bangun bagaimana mendorong ekosistem ini supaya lebih baik lagi. Ya, jadi artinya secara syariahnya terpenuhi, tapi juga dampak ekonominya juga bisa lebih luas lagi. Gitu, Pak Marius. Bang Fahmi, nih Pak Anton, Bang Fahmi itu kalau dulu presidennya Aspakin namanya, Asosiasi Pengusaha Akikah dan pelaku di mana, di Bandung apa Jakarta. Di Jakarta. Nanti kan Bang Fahmi Jakarta tuh, kita nanti main ya. Boleh Pak ya? Boleh. Main. Nanti janjian ya, ketemu di kantor saya aja nanti kalau pas ada waktu. Mungkin nanti pas besok kan kita masih ada puasa nih, kalau kita buka bersama di mana. Buat saya ini bukan masalah saya punya dong, enggak sama sekali, demi Allah, bukan, ini masih sebenarnya hobi aja. Tapi kan kita di BSI mudah-mudahan bisa kita sharing ya, kira-kira apa yang bisa kita kembangkan. Nah itu insya Allah jauh lebih besar lagi lah mudah-mudahan. Pantan BSI di Direktur Pemasaran. Saya ya? Kebetulan pegang di pemasaran dan di jaringan. Jadi buka jaringan-jaringan. Iya, jaringan-jaringan semua itu di bawah kelolaan saya, dari mulai Aceh sampai ke Papua. Jadi ya ini termasuk dengan tadi bangun ekosistem syariah gitu ya, ekosistem halal itu ya juga di bawah saya grupnya. Banyaklah kita bisa nanti obrolkan. Jadi bisa misal teman-teman butuh pembiayaan. Bisa atau boleh. Nah, kayak misalnya gini kan, kayak Pak Mardius kan udah di nasabah kita juga ya, baik dananya maupun pembiayaan. Kita kan terasa lah gimana. Iya. Nah mudah-mudahan hal yang sama juga kita bisa tularkan ke yang lain. Kita kan mulai ada jadi dari kur kita. Bahkan kalau ini kita juga punya bantuan yang sifatnya Qardul Hasan ya, dari las kita juga bisa. Ada las ekspresi maslahat, nanti habis maju dari situ kita kasih ke kur. Kur kan ada yang kur yang 100 dibawa kan tanpa jaminan, ya kan, betul-betul tanpa jaminan. Ada kur kecil, habis itu kalau besar lagi usahanya bisa usaha kecil kan, kita kasih kur yang usaha kecil, menengah, bahkan yang paling gede pun juga bisa. Sama ada lagi tuh asosiasi namanya HPDKI. Kayaknya Pak Anton harus ke HPDKI. Pertama, basicnya peternakan. Dan ketuanya itu orang Bandung, Pak. Namanya Pak Yudi Guntara. Oh iya. Kayak Umpat ya. Iya, beliau peternakan juga. Saya tahu saya sih. Kalau nggak salah Pak Yudi Guntara juga aktif di ISPI juga, Ikatan Sarjana, yang Ikatan Insinyur Sarjana Peternakan. Iya. Saya ikut kalau di ISPI. Karena kebetulan ketua dan sekretaris jenderal ISPI-nya masih teman saya juga. Jadi kenal. Kemarin diundang juga waktu pelantikan ISPI-nya di Bogor. Ya Pak Yudi Guntara orang Bandung. Dia punya peternakan juga Pak di Garut. Kalau untuk domba mungkin beliau lah yang ya penggeraknya. Ini sih hobi aja memang dia jualan juga, mudah-mudahan tahun inilah mulai kita coba lihat seperti apa ya. Kebanyakan sih untuk pemberdayaan masyarakat, kalau saya itu masih itu aja fokusnya. Pak, kalau BSI untuk pengusaha apa Pak sekarang Pak programnya? Ya kalau BSI kan fokus terutama ya kita mau ya relate ke syariah ya. Kita juga sekarang lagi ngembangin digital yang lebih bagus. Jadi saya sih berharap ya sebagai pengusaha itu kita kan bukan cuma gini, kan kadang-kadang pengusaha tuh bilang, "Oh Pak, saya kurang modal selalu di benaknya kan terkait uang." Uang ya. Padahal kan bukan itu. Pengusaha itu bisa jadi ada orang usaha tanpa pakai uang gitu, dengan pakai koneksi saja, pada hubungan baik, pakai kedisiplinan, pakai kejujuran, kerja keras gitu. Koneksi sana sini bisa dapat usaha juga. Iya. Kan dagang itu nggak mesti dagang barang kita kan, kita beli dulu kita jual ke orang kan nggak juga. Nah itu yang sebenarnya saya harapkan dari pengusaha-pengusaha kita itu harus punya modal itunya dulu. Kalau masalah modal uang mas sebenarnya ya dari bank itu kan pemerintah sudah sangat luar biasa. Ada kur. Kur itu pinjaman tanpa jaminan, pemerintah sudah merasakan kan, ada kur tanpa jaminan. Coba bayangkan, yang jamin siapa? Yang jamin adalah ada asuransi penjaminan. Itu program pemerintah. Rate-nya juga kan bagi hasilnya murah. 6% kok. Gimana? 6%. Setahun. Setahun. Jadi 0,5 dibanding sama orang sampai usaha beli pinjaman enggak. Iya. Tapi kan kita harus analisa orang yang pinjam ke kita kur pun kan tadi itu orang harus sudah punya modal tadi awal tadi itu kan. Modal usahanya sudah ada, modal kerja kerasnya juga kelihatan, modal disiplinnya juga kelihatan kan begitu ya kan. Karena memang betul-betul dia punya mental.
Habis dari kur, ada lagi kur kan berjenjang juga kan. Ada kur kecil, ada kur yang mikro, ya kan, ada super mikro, ada yang mikronya, ada yang kecil, ada yang nanti habis itu masuk pembiayaan yang gede. Kur itu sampai berapa, Pak? Sampai 500 juta. Di atas 500 ada? Nah, itu nanti ada pembiayaan kecil kan. Oh, jadi dari kur nanti ada yang kecil. Ada yang kecil. Tapi secara rate-nya beda. Beda kalau itu kan Di luar kan subsidi. Jadi sebenarnya kan itu kan orang kecil dikasih kok murah. Mahal misalnya kan, bukan mahal maksudnya lah, kok masih juga dikasih ada bagi hasilnya atau apa gitu, ada marginnya. Kan usaha tuh begini kalau saya perhatikan. Kita kalau usaha kecil, kalau bukan kecil banget gitu ya, mikro. Kita misalnya jualan apa lah, contoh misalnya teh botol gitu. Kan kadang-kadang kita beli teh botol cuma 700 atau 800, saya nggak tahu sekarang harganya berapa. Kan pernah jualan gitu juga tuh. Jualnya 1.500, kan marginnya bisa 100% sebenarnya kan. Misalnya orang ngecerin aqua gitu kan, di pinggir jalan tuh kan. Nah jadi fairness tuh di situ. Ya, tapi yang penting buat mereka kan kembali tadi ya, mereka itu punya kedisiplinan untuk usahanya. Menurut saya kunci pengusaha besar itu di situ. Bukan sekedar dari uang. Ya. Kalau pinjaman itu kan bisa bermata dua. Setuju. Dan nggak semuanya juga, apalagi sebenarnya usaha itu nggak, benar kata Pak Anton, modal itu nggak berbentuk uang, semata-mata uang. Ya Pak Mardius kan, saya tahu, beliau ini, saya bilang, kalau mau usaha pasti berani, karena apa? Dulu zaman jualan aja kan, luar biasa ya kan, dulu jadi best sales berapa tahun tuh berturut-turut, ya kan? Jadi Pak Anton ini dulu adalah konsumen saya. Saya dulu beli gitu ya, dan saya lihat luar biasa. Saya beli mobil cuma sekali, tapi hubungannya bisa puluhan tahun. Jadi, kuncinya kan ini, pengusaha itu kayak begini, bukan orang yang jual itu cuma sekadar jual hari itu. Ini nggak dijaga. Ini kan coba, saya beli mobil tahun berapa? 2012 ya. Sekarang udah tahun 2020, 12 tahun coba. Ini masih tetap aja berhubungan baik. Gitu. Padahal beli mobil cuma sekali, ya, berulang-ulang. Gitu. Jadi itulah menurut saya kuncinya dari kesuksesan seseorang itu ya jaga silaturahim, kan jangan benar kata itu kan sunnahnya, jaga silaturahim itu memperbanyak rezeki, memanjangkan umur. Kita kan sekarang ya jadi rezeki mudah-mudahan ya. Betul, bisa beli domba di sini bisa. Jadi silaturahim itu begitu. Jadi kan kita tuh ngaca Pak ya, bercermin ke Nabi Muhammad itu seorang pedagang. Kalau ini berkonteks pedagang, karena kan Muhammad Nabi kita tuh pedagang. Ya. Presiden juga iya, pemimpin negara juga iya. Kalau melihat dari dia itu ya, pertama dia itu lahir dan besarnya dalam keadaan prihatin, Mbak. Betul. Orang tua meninggal, yatim. Iya, kejujuran, yatim piatu. Lalu ngikut taman, kan pasti susah. Ngikut taman pasti kan susah. Lalu setelah ikut, dia belajar tuh dari pamannya, Pak ya. Iya. Belajar dari pamannya, iya, berdagang. Setelah berdagang dia belajar terus dan amanah. Lalu siapa Pak yang menikah? Siti Khadijah. Kan berdagang juga Rasulullah itu kan kuncinya karena dia sebagai seseorang itu punya nilai intrinsik dalam dirinya, ya kan? Amin kan? Amin. Ya, orang dipercaya. Jadi modal. Makanya dalam teori perdagangan itu ya, kalau kita bicara modal. Dalam Islam itu ada disebut dengan mudorib, ada disebut dengan sahibul mal. Sahibul mal yang punya uang lah, sebagai pemilik dana. Ada mudorib yang mengerjakan. Nah, konteks bagi hasil itu bisa modelnya begini. Jadi kalian atau Anda hanya punya keahlian, itu bisa jadi modal. Jadi misalnya saya punya dana. Misalnya 100 juta. Pak Mardius nih sebagai seorang punya ahli jualan nih, punya keahlian jualan, kan Pak Mardius bisa jualan apa? Bisa jualan kambing. Ini saya titipkan uang saya ke Pak Mardius 100 juta, Bapak silakan jualan. Ya kan itu kontaknya bukan minjem Pak, kontaknya adalah investasi saya Pak. Kenapa? Karena Bapak punya keahlian yang bisa dijadikan modal. Jadi share Bapak itu apa keahlian? Itulah. Jadi itu disebutnya sebagai mudorib, atau dalam konteks musyarakah disebut juga musyarakah wujuh. Jadi Bapak itu hanya punya keahlian yang kemudian Bapak syirkahkan. Saya punya modal, ya kan? Kayak misalnya dokter kan punya keahlian nih, bisa ngobatin orang, bisa apa gitu. Tapi saya bisa punya modal, Pak dokter kita bikin klinik ya. Saya modalnya dana, modal bangunan, modal ini, Bapak modalnya keahlian Bapak. Kan boleh orang begitu. Nah sekarang kalau kita orang biasa-biasa nih, bukan dokter, bukan apa, kira-kira apa modalnya? Ya kayak Rasulullah tadi kan kejujuran.
kemampuan berdagang, komunikasi yang baik, itu bisa jadi modal. Makanya kan berhasil juga dagang, ya kan? Sampai-sampai yang tadinya apa Pak? Kalau istilah syariah, Khadijah itu kan ngasih pinjam modal, Pak. Betul, iya. Sampai-sampai setelah percaya, Sahibul mal. nah, sahibul mal, dianya pun juga Betul. dikasih, Pak, ya. Iya, jadi Jadi istrinya. Karena orang tuh percaya. Dengan percaya itu akhirnya terbentuklah apa namanya ya kolaborasi yang kuat. Nah ini yang kemudian membuat usaha itu semakin baik. Ada trust lah, karena dalam bisnis itu menurut saya yang paling penting adalah trust. Ya, nggak bisa, ya, harus trust dan disiplin, dan kerja keras gitu. Kuncinya itu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan Aspakin, Asosiasi Pengusaha. Ngobrol, nanti saya coba carikan waktunya ya. Mudah-mudahan segera ngobrol, nanti saya ajak teman-teman saya yang urusan ini. Nah, kita kolaborasi. Iya, Pak, kalau bisa, semua orang tuh ya kalau pesen akikah masa misal rekening banknya. Iya, itu kan rasanya sih ini agak kurang pas. Kita tuh mau dorong syariah ya kalau bisa semuanya syariah. Dan yang penting lagi gini ya, itu kan negara ini luar biasa terkait syariah ini. Jadi kalau Aspakin segala macam menurut saya itu wajib dia itu pengusahanya itu apa namanya memiliki kriteria halal. Jadi dia tuh ikut menjadi punya sertifikasi halal. Nanti kita bisa bantu juga, kita ada program juga nih. Makanya kalau bisa ketemu segera, kita ada program juga. Disebutnya itu apa namanya itu. Jadi ada program ya, kita memberikan atau 1000 UMKM untuk dapat sertifikasi halal. Nah, ini kita selasar dengan program itu. Jadi itu nah yang kedua programnya berbentuk pelatihan atau apa Pak? Nanti kita bantuin untuk biaya pengurusan dia apa namanya menjembatani dengan BPJPH. Nanti kan keluar sertifikat. Yang kedua juga saya sarankan para pengusaha yang terkait saya ini juga harus menjadi pembayar zakat. Nah kalau nanti usahanya menggunakan transaksi di bank syariah Indonesia itu akan punya tuh langsung bisa berzakat, bisa dipilih lah sama ke Basnas. Oke. Nanti Anda juga kalau lewat Basnas akan dapat sertifikasi yang disebut dengan taat zakat. Pengusaha muslim itu nanti ketika dia jual brandnya itu. Iya, ada halal lalu taat zakat. Gitu. Itu dikeluarin sama Basnas. Kalau halal kan dari BPJS. Iya. Jadi orang ketika beli barang itu sudah nggak ada keraguan. Oh ini barangnya pasti halal. Oh orangnya juga taat zakat. Gitu. Jadi secara syariahnya, dan zakat ini kemana larinya? Ke tadi itu untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi lingkaran syariah ini insya Allah lingkaran keberkahan. Gitu. Dan itu kita paketkan dalam bentuk bisnis yang real, ya bukan sekedar dakwah dengan perkataan, tapi ini kan benar-benar kita bangun dalam bentuk bisnis ekosistem bisnis yang real. Sehingga ada transaksinya, ada uang juga. Iya benar. Pak, ada nih, karena emang saya basicnya dari dulu kan di mobil, baik. Ini mungkin di luar kontak Akika. Di mobil itu sekarang tuh lagi ada yang fokus syariah, mengeluarkan pembiayaan syariah. Ada nyelentuh nih, katanya apa sih syariah tetap aja hitungannya sama-sama ada bunga. Nah, apa membedain, meyakinkan orang gitu Pak, pembiayaan syariah sama pembiayaan konvensional gitu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara syariah itu, makanya jangan kita melihatnya itu seolah itu sesuatu yang rumit. Gitu. Enggak juga. Gini, syariah itu kan itu kaitannya dengan hukum yang berlaku. Nah, hukum ini pasti ada konsekuensi di belakang. Nah, kita bicara fokus ke yang tadi pinjaman mobil. Oke, ya. Dalam syariah itu, kalau kita pinjam mobil, ya kan saya beli mobil pemandu, pakai model pembiayaan syariah. Maka yang kita gunakan adalah leasing itu kita gunakan dengan model bisa dua tuh, bisa dengan ijaroh, bisa dengan murabah. Kita bicara yang murabah, ya. Murabah itu artinya apa? Jual beli. Murabah. Jual beli dengan pembayaran dicicil, ya kan gitu. Nah, konsekuensi kalau jual beli, ini hukum jual beli ini ya. Jual beli itu kan pertama ada pedagang, ada penjual, ya kan? Ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada harga, ada akad dan ya kan? Nah, kunci di sini apa? Harga tidak boleh berubah. Jadi jual beli dalam Islam itu tidak boleh ada dua harga. Kalau dua harga itu otomatis batal itu. Batal atau batil. Ya.
Nah, ketika harga ini cuma satu, maka konsekuensinya apa? Sampai kapanpun si pembeli ini punya hutangnya tuh ya harga ini. Dia tidak bisa berubah semau-maunya orang itu di tengah jalan, nggak bisa berubah. Nah kan konsekuensi lain. Tapi kalau bunga, apalagi kalau misalnya bunganya floating gitu, itu bisa beda. Dan bunga itu kaitannya dengan apa? Bukan dengan barangnya, tapi dengan nilai pinjaman yang diberikan. Itu kan bagaimana syariah itu mengatur bahwa konsekuensi hukum Anda pun terlindungi sebenarnya. Makanya dulu ada ya salah satu nasabah kita yang berhasil tuh di properti, dia banyak punya kayak banyak gerai-gerai perdagangan tuh. Dia bilang, Pak, dari dulu saya nasabah Bapak loh. Oh, bisa kok Pak. Padahal ya demi Allah, beliau tuh bukan orang Muslim. Beneran Pak, iya kenapa? Lah, punya Bapak mah enak, saya pinjam sekarang, Pak, nggak berubah. Pak. Sementara kan usaha saya, kalau tambah rame kan tambah gede, Pak. Kalau kan jadi pinjaman saya begini Pak jatuhnya katanya. Sementara pengharapan saya tergantung saya, kalau saya lagi rajin bisa begini Pak. Iya. Ngatur aja. Boleh kalau ini tambah rame begini terus Pak. Buat saya untung. Pokoknya saya patokan ke Bapak bayar sekian tiap bulan 5 juta, udah 5 juta. Itu saya ngatur revenue saya aja lebih tinggi. Nah, orang kalau berpikir logik, kan Islam itu logik, benar nggak? Itu logik, karena namanya akad dalam Islam itu harus antarodin. Dan tidak boleh salah satu dirugikan. Karena itu implementasinya betul. Nah, ini kadang-kadang orang kan tidak paham di sini. Nah, sehingga kemudian melihat bahwa sama saja. Nah, berikut nih sama saja nih. Iya. Artinya muncul. Nah, dalam Islam contoh sama saja itu begini. Kita punya ayam nih. Kita potong pakai Bismillah, Allahu Akbar sesuai dengan syariat Islam, halal. Ada lagi ayam kita potong tanpa ngomong apa-apa, misalnya demi siapa lah disebutin di situ kan, haram. Sama saja, betul sama saja, tapi kan beda. Nah itu kalau itu dari sisi spiritualnya ya. Tapi kalau tadi kita bicara dari sisi konteks yang ekonomi tadi, finansial tadi, juga jelas berbeda konsekuensinya. Oh ya, gitu. Akad itu betul. Balik ke akad. Jadi kalau kita misalnya gini lah, potong ayam berdasarkan nama Tuhan, gitu, Allahu Akbar, gitu, Bismillah, Allahu Akbar, kan kita makannya juga ada nilai kesukaan kan, keberkahan. Benar. Gitu. Nah ini kadang-kadang orang lupa. Akad tuh kalau nikah kan akad nikah. Betul. Bedanya sama sebenarnya dengan yang tanpa akad. Nah itu saya nggak mau ngomong itu kan cuman yang membedakan. Tapi kita kurang lebihnya begitu. Iya gitu Pak ya. Harus ada akad sama aja. Sama aja. Jangan kemudian ya menurut saya menyepelekan juga. Akad itu sebenarnya ujungnya itu apa konsekuensi loh. Nah tadi ya contoh Pak Madu bilang menikah itu. Kan ketika kita nikah konsekuensinya apa? Harus ngasih nafkah. Ya kan berarti kita harus kerja dong, tanggung jawab. Karena nikah gitu bicaranya nih kan. Ada punya anak, jadi anak kita kan terikat juga kita secara nasab dengan dia kan. Ada mertua, itu tanggung jawab juga mertua kan begitu. Jadi akad ini itu sebenarnya ya yang akan beda lah konsekuensi di belakangnya ini. Nah kalau dalam akad tadi jual beli mobil tadi kembali ke yang kasus mobil, insya Allah akad syariah itu lebih melindungi dua pihak. Gitu. Hanya belum terlalu itu Pak untuk pembiayaan kendaraan deh. Oh kita juga cukup besar kendaraan kita, pembiayaan kita udah besar. Kita kerjasama dengan salah satu lembaga pembiayaan yang punya punya syariah ya. Oh jadi besar. BSI kerjasama sama pembiayaan. Iya dengan PT Mandiri Utama Finance yang syariahnya. Oh MUF syariah. Jadi kalau misalnya nanti ada yang butuh beli mobil atau apa ya bisa dengan melalui Mandiri Utama Finance. Itu yang syariahnya. Itu otomatis dengan kita. Itu cukup besar, lumayan juga bagus. Kalau misalnya konvensional sama yang syariah, dari sisi rate kita juga bersaing juga. Karena kembali ya, kita kan juga punya sumber-sumber dana dari masyarakat yang relatif juga lebih bagus ya. Bisa bersaing lah dengan bank konvensional manapun itu sehingga dari sisi rate kita untuk pembelian mobil itu insya Allah juga bagus. Jadi kalau nanti Pak Madus pasti punya tuh teman-teman yang main di mobil gitu, lewat MUP Syariah saja itu otomatis ke BSI atau datang ke BSI nanti kita pastikan operation ini di MUP Syariah. Saya ingat dulu Pak waktu saya masih kerja saya buka namanya mobil syariah.com dan itu laris Pak. Tapi laris doang belum bisa saya aplikasikan yang minta banyak. Iya. Nah sekarang udah ada. Minta ada ya. Boleh nanti. Nah yang begitu kalau Pak Menteri masih punya connect boleh nanti kita bikin gathering ya dengan sales-salesnya kan sama ya gini ya. Masalah agama itu kan masalah dakwah, masalah syiar, masalah literasi. Orang bukannya nggak mau, dia nggak tahu. Kadang-kadang nggak tahu, jadi kayak misalnya sales-sales kita mungkin ada juga yang
mau apa pakai modal syariah, cuma dia bilang nggak tahu ke siapa dia harus nanya, kan itu masalahnya. Jadi itu clear ya, data kita tentang literasi syariah itu terkait keuangan syariah itu baru sekitar 9,sekian%. Jadi kecil sekali Pak. Jadi masih jauh dari. Jadi kalau 9 itu kurang lebih ada 100. Jadi PR-nya Pak Anton masih banyak banget ya. Jadi, nah makanya saya semuanya ya harus dilibatin. Dengan asosiasi tadi Atika, dengan asosiasi kalau bisa ada asosiasi sales mobil di Bandung misalnya kalau ada, ya nggak apa-apa kita kumpulin, kita ngobrol tentang syariah. Jadi pada saat dia nerangin syariah itu, nerangin itu cuma begini, ini ada syariah nih enggak, rate-nya sama aja kok Bu. Iya, mereka punya kayak gitu. Jadi karena agama itu kadang-kadang orang itu kalau yang memang kuat agamanya ya, itu cenderung bertanya, ini syariahnya di mana? Bedanya apa dengan tidak syariah gitu. Jadi kalau urusan halal itu ya, urusan yang syar'i itu orang cenderung tuh rewel, nanya. Ini dipotongin. Iya, kehati-hatian. Hati-hati. Iya. Tapi kalau yang haram kan enggak, Pak beli minuman haram, haramnya berapa persen kan enggak? Benar enggak? Iya kan? Jadi haramnya kayak gimana sih? Yang haram tinggi apa haram rendah kan enggak? Tapi kalau saya orang cenderung detail. Ini gimana ya? Muslim syariah bedanya apa sama yang tidak syariah? Kan gitu. Nah kalau kita nggak bisa jelasin, hanya misleading nanti. Karena nanti orang umum mah bilang, wah sama aja mau konvensional ngapain gue syariah. Dan balik lagi ke yang tadi, Pak Anton kan ya dakwah lah, misalnya dakwah ya. Saat ini mungkin banyak kasus-kasus Pak yang sebelum-sebelumnya itu embel-embel syariah tiba-tiba hilang. Nah, jadi gini, masalah agama itu, Pak Mario, itu kan masalah value, masalah keyakinan, masalah emosional. Jadi orang tuh rindu sebenarnya. Kayak contoh misalnya, kan sering kejadian tuh bikin kapling syariah. Iya, kapling syariah itu. Ujungnya malah nipu, kan begitu. Iya. Nah ini yang harus kita berantas. Tapi ketika orang ada syariahnya, orang tuh cenderung tuh pingin. Apalagi orang bisa muslim ya, apalagi muslimnya mungkin relatif bagus. Gitu ya. Sekarang udah ada kesana. Ini ada mobil secara syariah, udah seneng. Tapi begitu kemudian diselewengkan, nah ini jadi PR kita untuk recovernya lagi. Nah makanya saya gitu ya di BSI cenderung untuk udahlah kita semua jajaran kalau bisa kita literasikan sejak awal supaya nggak salah. Kalau bisa udah lewat BSI saja. Kayak misalnya beli rumah, oh bisa lewat BSI kok. Beli rumah dicicil lewat BSI gitu kan dengan akad murah bisa. Dan itu udah banyak di mana-mana kan mulai dari apa top tier ya, artinya top tier itu developer kelas 1 gitu, yang gede-gede yang kita tahu rumahnya bagus-bagus, yang miliar kita juga bisa. Yang second tier kita juga bisa. Rumah second juga kita bisa. Itu artinya ada gitu. Cuma orang tuh kadang-kadang kan tadi itu tergiur dengan embel-embel murah, embel-embel mudah. Gitu kan padahal nggak mudah-mudah juga. Tapi kemudian akhirnya malah tertib. Karena kan kalau kita bicara perumahan itu kan nggak mudah perumahan itu, Pak. Harus ada izin developer, ya kan? Harus ada nanti apa tuh namanya izin untuk terkait dengan tanahnya. Iya. Site plan-nya harus disetujui oleh tata kota. Sederhana itu. Tapi orang kita kadang-kadang mungkin kan tidak paham juga ya. Jadi ketika orang buka lahan kayak begini, konsep bisa aja gitu kan, begitu ini malah nggak kejadian. Kalau 1-2 mungkin bisa lah Pak ya, tapi kalau dalaman tuh banyak. Hati-hati. Termasuk juga ya investasi misalnya ada kebun secara syariah. Iya. Itu hati-hati. Memang kehati-hatian itu menjadi penting supaya apa? Supaya kita nggak salah. Dan yang saya takutkan ketika orang tertipu dengan embel-embel syariah, soalnya dia pikir bahwa semua yang syariah itu salah. Nah, jadi antipati, Pak. Justru kan, itu mah ya oknumnya saja yang melakukan. Makanya kita, kalau bisa, mari kita literasikan terus terkait pemahaman syariah secara benar, sehingga insya Allah nanti orang paham syariah yang benar. Gitu. Jadi, benar secara aturan syariahnya, tapi juga kemudian rasional dan benar secara aturan finansial, dan juga aturan negeri kita ini. Gitu. Sehingga nggak jadi masalah di mana-mana, di dunianya aman, di akhirat juga insya Allah keberkahan dapat lah ya. Gitu. Jadi nggak sulit sebenarnya basic. Nggak sulit, kan kita tuh kalau pembiayaan kita setiap tahun kan naik terus tuh. Artinya kan orang masyarakat kedatangan udah mulai dengan baik. Tapi memang masalahnya kan literasinya saja. Termasuk kan kayak misalnya haji. Dulu kan haji sering banyak yang tertipu kan. Udah haji tertipu banyak. Umroh juga banyak tertipu. Sekarang kan diatur segala macam. Orang semakin mudah. Kalau umroh datang ke BSI, buka rekening, nanti kita hubungkan. Kalau misalnya belum punya travelnya, kita hubungkan travel yang ada. Insya Allah kan juga selamat lah, nggak bakalan ketipu. Karena travel dengan kita, travel resmi terjamin kan. Haji juga serang nggak jarang yang ketipu kan. Karena orang literasi udah kuat kan. Nah, hal yang sama juga nanti untuk sektor-sektor yang lain kita juga harus benahi. Dan ikut sama-sama lah, BSI juga ikut membenahi itu dengan baik. Termasuk zakat, infak, sedekah. Itu bisnis besar juga kalau kita bicara bisnis ya, di zakat, infak, sedekah. Bukan artinya dibisniskan, bukan, tapi
itu volumenya besar karena orang tuh banyak yang mau berzakat, banyak yang berinfak. Iya. Terus kadang-kadang ini kemana? Iya. Makanya kita akan wadahi BSI menjadi hub besar untuk urusan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan kemarin itu banyak lembaga-lembaga yang tadinya dipercaya banget, tiba-tiba bisa ke mana gitu, kembali ke awal tadi ya, bicara bisnis, bicara apapun ya, memang kejujuran tadi. Kalau kita nggak jujur ya masalah. Yang terbawa kan industrinya, yang terbawa kan ya tadi predikat syariah. Iya, dan muncul keraguan tentang lembaga zakat sekarang muncul gara-gara itu. Makanya kita perbaiki lagi, recover lagi. Insya Allah lah. Gitu Pak Mardus, terima kasih nih sudah berkunjung ke kandang saya. Terima kasih. Hari ke rumah dulu kata ibu, katanya ada oleh-oleh sedikit. Alhamdulillah hari ini ketemu Pak Anton Soekarna. Pak ya? Pak Anton Soekarna. Asli Bandung, Pak? Asli Cimahi. Oh, Cimahi. Jangan orang nyebut asli Cimahi karena kecil kan. Dulu kecamatan, sekarang udah terus muncul administratif. Alhamdulillah udah ketemu Pak Anton Soekarna dan ya suatu kebanggaan bisa duduk bareng sama ini petinggi BSI. Mudah-mudahan kita doain beliau sehat. Dan terbuka jalannya untuk ya ini jihad Pak, ya Pak ya? Jihad mensiarkan, sama saya juga mensiarkan sunnah akikah sama teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Pak Anton, makasih Pak Anton.